Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami HT Channel yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan, berita-berita dan tips-tips menarik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan kalkun yang mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman banyak yang bertanya dan kepo tentang hewan ini, karena hewan ini adalah hewan yang cukup menarik, unik, dan termasuk juga hewan yang belum banyak orang memeliharanya, terutama di daerah perkotaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakannya. Sebelum kita membahas tentang cara perkembangbiakannya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Nah, di antaranya adalah kandang, kemudian pemilihan indukan, dan nanti setelah itu akan ada pengecekan telur dan fase pengeraman. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh kandang penjodohan kalkun tersebut. Untuk kandang perjodohan atau kandang kawin, kita akan gunakan kandang kepar seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan lahan minimal 2x2 karena ayam kalkun adalah ayam yang cukup besar, jadi mereka memerlukan tempat yang luas untuk kenyamanan mereka sendiri. Karena kalau terlalu sempit nanti mereka tidak nyaman dan akhirnya tidak mau kawin. Nah, apapun bentuknya, hari ini bentuknya yang cukup sederhana ya. Nah, apapun bentuknya, yang penting ada 4 hal yang perlu kita siapkan di dalam kandang ini. Nah, yang pertama, tempat makannya, tempat makan, kemudian tempat minumnya harus kita siapkan, dan tidak kalah pentingnya ada tangkringan atau bambu yang melintang, gunanya untuk ketika malam dia tidak tidur di bawah, jadi dia tidur di atas hangat, teman-teman. Nah, meskipun terlihatnya sangat sederhana ya, tangkringan ini jangan sampai tidak ada dalam kandang. Nah, usahakan harus ada, karena walaupun sederhana, ternyata tangkringan ini sangat bermanfaat untuk kalkun itu. Jangan sampai kalkun itu tidur di bawah, apalagi bawahnya lembab atau basah. Nah, itu sangat tidak disarankan untuk kesehatan kalkun itu sendiri. Nah, makanya fungsi daripada tangkringan ini menjaga ketika nanti suasananya hujan, nah, dia bisa naik ke atas. Nah, ketika dia tidur di sini, dia pasti nyaman dan badannya pun akan hangat, tidak langsung menyentuh tanah. Gitu. Nah, selanjutnya itu yang perlu kita siapkan di dalam kandang ini ada, nah ini keranjang telur atau sarang untuk dia bertelur. Nah, kita letakkan saja di pojok-pojok agar dia bertelur. Nah, mungkin di sini ya. Nah, yang penting di atasnya ada atap yang menjaga ketika hujan tidak turun air jatuh ke sini. Gitu. Satu lagi, teman-teman, sebagai penyempurna kandang, nah, usahakan kandang itu lantai dasarnya berpasir atau tanah yang kering, tidak becek atau basah, karena seringkali kalkun atau ayam-ayam lain juga dia membersihkan badannya dengan cara mandi pasir. Itu pun membuat dia nyaman dan sehat. Jadi
misalkan kandangnya seperti ini, ada pasir-pasir atau tanah-tanah kering yang bisa dia gunakan untuk mandi dan nyemil. Tadi kita mempas kandang yang sudah siap ini, sekarang kita tinggal mencari bibit yang tepat untuk kita masukkan ke sini, kita kembang biakan. Yuk kita cari. Dapat nih untuk calon jagoannya, si hitam Black Spanish. Dia udah cocok dijadikan indukan atau papaannya karena umurnya juga udah cukup lumayan tua. Bisa dilihat dari kakinya yang sudah memiliki jaluk ya, tuh ada jalurnya. Kemudian salah satu ciri daripada kalkun itu jantan, dia memiliki jengger yang bisa memanjang. Nah kalau betina tidak bisa, tapi kalau jantan dia bisa. Ditarik seperti ini dia akan panjang seperti itu. Dan dari lehernya dia memiliki jawer yang banyak ya, seperti ini. Kalau betina tidak. Ini cocok kita jadikan sebagai bapaan atau pacekan, istilah pertanian atau peternakan itu. Nah, masuk kepada sesi yang sangat penting, yaitu pemilihan betina. Nah, di sini kita ambil contoh ada 2 betina. Nah, pemilihan betina ini jangan sampai teman-teman salah. Terutama yang penting kita lihat daripada mulusnya bulu daripada si betina ini. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Nah, kalkun betina yang ini kalau dilihat daripada bulunya itu belum rapi karena buntutnya masih kurang panjang atau buntutnya belum sempurna. Beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini udah panjang. Nah, itu bertanda bahwa kalkun yang ini belum siap untuk kawin karena dia harus menyempurnakan bulunya dulu. Meskipun disatukan dalam satu kandang dengan yang jantan, tapi kalau bulunya masih seperti ini, itu dia tidak akan mau kawin. Seperti itu. Nah, untuk kalkun yang siap kawin, nah kita punya yang ini. Nah, nanti yang ini yang akan kita masukkan kepada kandang. Karena dilihat dari bulu dan buntut, dia sudah cukup mulus ya dan siap. Beda dengan yang tadi, kalau kalkun betina ini ditarik tidak akan panjang, jawernya kecil. Beda kan dengan yang tadi. Lihat. Dan jawer di lehernya tidak terlalu banyak seperti yang tadi. Nah, kalau yang ini namanya bronze, kalkun indukan bronze. Kita udah dapat nih
kalkun jantan dan betina tinggal kita masukkan ke kandang yang tadi sudah kita siapkan. Nah, mudah-mudahan mereka dapat berkembang biak dengan baik. Nah, bisa dilihat mereka langsung nyaman di kandang barunya, langsung mencari makan. Mungkin sudah saatnya dikasih makan juga. Nah, baik teman-teman, kita cukupkan dulu video pada kali ini. Nah, mudah-mudahan kalkun yang kita jodohkan tadi dapat berkembang biak dengan baik, sehingga dapat bertelur, dan telurnya nanti insya Allah kita akan review kembali. Nah, intinya yang terpenting adalah ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan apapun itu, nah, usahakan tumbuhkan dulu jiwa penyayang kita. Karena dengan rasa atau sifat penyayang itu, nanti kita akan dapat memanajemen semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh hewan peliharaan kita tersebut. Nah, termasuk dari tadi perawatan kandangnya, kebutuhan kandang, kemudian pakan, dan pemeliharaan yang lainnya. Nah, jadi sifat penyayang itu sangat dibutuhkan ketika kita memutuskan untuk merawat hewan peliharaan. Nah, karena dikatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki rasa penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Nah, maka berkasih sayanglah kalian, insya Allah akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.